wal fahsya wal musibah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ingin mengulangi ucapan selamat kepada Bapak Ibu pemenang undian umroh sebanyak 19 orang yang terdiri atas berbagai kelompok, dari mulai dosen di setiap fakultas, teknik di setiap fakultas, security, OB, guru BK, mahasiswa, dan dari media. Bapak Ibu, yang kita bahwa memang Allah menjatuhkan pilihan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendapat giliran panggilan darinya hadir ke Baitullah, berziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, dan berkesempatan memperoleh pengalaman spiritual yang maha dahsyat menurut saya, karena setiap muslim menginginkan untuk bisa ke sana, dan Bapak Ibu adalah sekelompok orang yang mendapat panggilan itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita berada di ruang rapat yayasan untuk sesungguhnya yang utama adalah saya ingin bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu adalah duta, ya. Yang akan pergi umroh ini adalah duta bagi Universitas Swadaya Gunung Jati. Mengapa saya sebut duta? Karena Bapak Ibu akan memberikan satu kesan dan pesan kepada publik, bukan dalam arti ria, tetapi dalam arti syiar, bahwa karena menyandang nama Sunan Gunung Jati, Universitas Swadaya Gunung Jati akan terus mengedepankan dan terus mengembalkan di soal-soal praktek-praktek religi, praktek-praktek keagamaan Islam, dan terutama karena kita yakin dengan mengamalkan apa yang menjadi ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW, keberkahan dan segala hal lain tentu akan menghampiri Universitas Swadaya Gunung Jati. Amin. Yang kedua, bisa berangkat bareng-bareng. Mungkin charter 2 pesawat kan, pesawat gak cukup. Pengennya seperti itu. Namun tentu karena keterbatasan anggaran, dan kalau begitu artinya kampus tutup gitu kan, untuk kurang lebih setengah bulan, 10-12 hari, 10 hari, maka giliran untuk bisa hadir ke sana. Insya Allah ini akan terus, dan insya Allah kita doa bersama ini akan diperbanyak lagi kuantitinya gitu. Saya katakan tadi duta, oleh karena Bapak Ibu ini adalah sebagian kecil saja dari sivitas UGJ, teknik, dosen, OB, security, dan Bapak Ibu guru BK dan teman-teman dari media serta seluruh pendampingnya yang ikut serta, duta untuk memanjatkan doa dari jarak yang begitu dekat dengan rumah Allah gitu kan, dari jarak yang hampir tidak ada batas. Ketika kita berdoa dari sini berpuluh
20.000 kilometer jaraknya, tapi Bapak Ibu nanti di sana akan dengan leluasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepadanya, memohon ampun dan berusaha memperbaiki diri langsung dari yang selama ini Bapak Ibu yang belum pernah, ya saya bicara kepada yang belum pernah, dari yang selama ini Bapak Ibu hanya bisa melihatnya dari TV, dari gambar kalender, pergi ke Bali hanya dengan happy. Tapi bismillah, bersihkan hati, pikir dengan Bapak Ibu lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau dulu zaman dulu orang pergi haji itu sama dengan orang bergelut dengan maut, karena menggunakan kapal berbulan-bulan gitu kan, di tengah lautan, sehingga dulu kalau orang mau pergi haji itu seperti mau berpisah selamanya. Nah, maka ada hajatan dan sebagainya. Nah, sekarang bisa ditempuh hanya dalam waktu 9 jam. Dengan teknologi ya, yang kemudian memudahkan, mempercepat meringankan kita bisa ke sana. Namun demikian, tetap saja Bapak Ibu, agar keberangkatan kita itu tidak ada beban, terutama yang terkait dengan hablum minan nas, hubungan dengan sesama orang, sesama manusia di lingkungan kita, tidak ada salahnya Bapak Ibu memohon, meminta maaf kepada mereka, kepada orang-orang yang selama ini mungkin bersinggungan secara fisik, secara psikis, bersinggungan secara verbal dan sebagainya yang tidak disadari maupun disadari. Nggak ada salahnya itu, supaya Bapak Ibu lebih bersih lagi menangkap. Berikutnya Bapak Ibu, tentu ini bukan pamrih, ya, bukan pamrih nih, mohon maaf, pamrih bukan. Kalau UGJ ini nitip doa kepada Bapak Ibu sekalian, tolong doakan Universitas Swadaya Gunung Jati, Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, yang hari ini Allah berkahi dengan kelimpahan berkah sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Maka Allah tingkatkan lagi dan tingkatkan lagi, majukan lagi, jayakan UGJ. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, khusus nanti di sana ya, ada yang mimpin, tolong nanti yang mimpin siapa, doa berjamaah untuk UGJ. Ini titik nih, bukan pamrih nih ya, tapi ini titik karena kita menjadi bagian. Dan kepada para pendamping yang bukan dari UGJ, saya mohon kerinduannya, keikhlasannya untuk bersama-sama nanti berdoa. Keluarkan UGJ dari segala persoalan yang menggayutinya sehingga tidak nyerimpet gitu kan. Lapangkan segala urusan UGJ dalam menapaki, memastikan diri menjadi bagian dari lembaga yang ikut serta mencerdaskan anak-anak bangsa. Permudah segala urusannya, tingkatkan kualitas sumber daya manusia, tingkatkan segala bentuk hal kesejahteraan bagi seluruh dosen, teknik, dan sivitas akademik UGJ. Itu saya ingin titip pesan itu, sebabnya saya berkepentingan bertemu dengan Bapak Ibu hari ini. Pelepasan harusnya memang pada hari H, tapi karena pada hari H itu berangkatnya malam hari, dini hari, ya saya kira nanti kalau sudah di hari H udah gak konsen lagi, ya kan, yang ada riuh gitu kan, masuk ke koma dan sebagainya. Maka
hari inilah kita bertemu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya soal doa dan satu lagi soal keyakinan. Jangan tidak percaya, ini bagi Bapak Ibu yang baru kesana, mumpung baru ya, tancapkan sedalam-dalamnya keyakinan pada diri Bapak Ibu bahwa apapun yang Bapak Ibu nanti di sana panjatkan doa, mohonkan segala hal yang Bapak Ibu inginkan, yakinkan pada diri dan hati Bapak Ibu bahwa Allah akan kabulkan. Titik, tidak ada koma. Allah akan kabulkan, titik, dan tidak ada koma. Karena dengan keyakinan itu Bapak Ibu, Allah dengar di situ. Ya. Jangan Allah berdoa, ya Allah, saya tuh cicilan motor belum selesai, rumah juga belum. Mohon ya Allah, berikan rezeki yang banyak ya Allah, agar saya dapat mencicil motor, mencicil rumah, mencukupi kebutuhan anak-anak sekolah. Tapi bersamaan dengan itu, di dalam hati Bapak Ibu ada keraguan. Tapi dong kita jiwa kan bersih-bersih amat gitu kan. Disuruh bakal ngicap beli doa kayak lain sudah bubar. Kalau gitu loh Bapak Ibu sekalian. Itu pesan saya. Dan yang kedua soal doa, hati-hati di sana itu yang berdoa. Dia berpasangan, berangkat berpasangan siapa? Bapak dekat saja ya. Yang lain banyak kan? Pak Enda dengan Bu Enda. Iya. Bapak Ibu yang berpasangan bersyukur bisa berangkat bareng. Yang bahaya yang berangkat sendiri, yang laki-laki. Istrinya nggak tahu apa doanya di sana kan. Soal keyakinan dan doa, saya punya cerita. Saya menceritakan ini berulang-ulang, tapi setiap kali saya cerita ini, tapi memang benar yang kenyataan gitu. Ya bagi yang belum pernah dengar. Terima kasih yang setinggi-tingginya, sebesar-besar pada Bapak Yayasan yang telah memberikan tiket umroh pada khususnya sipil 1 MIKA UGC dan mitra ketua UGC yang dalam ini ada 20 orang ditambah 13 tambahan pendamping dari peserta ini. Ini sudah membutuhkan bagi UGC karena seperti kita ketahui yayasan sangat bersemangat dalam mengumrohkan kita semua. Bahkan tadi Pak Ketua bilang kalau saja semua diberangkatkan bisa, cuma masalah egoisnya cukup ya, tutup minggu tanggal lain. Jadi makanya kita perginya bertahap istilahnya nyicil. Jadi mudah-mudahan tahun depan kami juga bisa ditambah kuota ini sehingga UGC dapat berkah. Tapi dengan syaratnya mahasiswa bertambah signifikan. Tambah jumlah kuota untuk umroh ini. Oleh karena itu kita patut bersyukur atas anugerah ini, terutama bagi mereka yang terpilih untuk diundang ke Baitullah. Karena tidak semua orang bisa dipanggil ke Baitullah. Kita punya dana, punya waktu, kalau belum dipanggil nggak bisa. Nah, jadi suatu kesempatan baik bagi mereka yang dipanggil oleh Allah untuk istilahnya hadir di kota suci Mekah Al-Mukarramah ini dan di Madinah Al-Munawwarah. Oleh karena itu dan diharapkan segala manfaatnya, kita pertama harus membersihkan hati dan untuk niatnya dibersihkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Dengan niat ini mudah-mudahan kita harapkan insya Allah doa kita semua akan dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan pula yang lebih penting lagi tadi, membersihkan hati kita dari hal-hal yang hubungan dengan manusia. Mungkin di antara kita ada kesalahan, ada kesilapan,
Ya, hari ini Yayasan Pendidikan Suara Gunung Jati melepas sejumlah 20 jamaah umroh yang mereka adalah pemenang undian umroh yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Suara Gunung Jati, Universitas Suara Gunung Jati yang dilaksanakan setiap tahun. Maka hari ini mereka kita lepas karena tanggal 22 mereka akan berangkat umroh yang terdiri atas beberapa kelompok di Sivitas Akademika UGJ dan stakeholders yang terkait dengan UGJ. Ini program rutin ya Pak? Ya, ini program rutin setiap tahun. Alhamdulillah kita memberangkatkan umroh kepada dosen, tendik, security, office boy, kepada guru-guru koleha, juga dari media. Apa Pak yang diharapkan pada Disnatalis tahun ini? Ya, ini memang dalam rangka mensyukuri ulang tahun atau Disnatalis Universitas Suara Gunung Jati yang ke-64, dan harapan kami tentu di usia yang sudah tidak muda lagi ini UGJ tetap memimpin, khususnya memimpin sebagai perguruan tinggi yang terdepan di wilayah Ciayu Majakuning dan di tingkat nasional, bahkan mungkin di tingkat internasional. Semua kita lakukan tentu dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada stakeholders kita, terutama mahasiswa. Tantangan ke depan nih Pak dalam dunia pendidikan perguruan tinggi seperti apa nih Pak? Ya, era sekarang ini di revolusi industri 4.0 bahkan masuk ke 5.0 adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dengan disrupsi teknologi digital. Oleh karenanya kita sudah canangkan pada tahun akademik 2025-2026 kita akan mendeklar sebagai perguruan tinggi digital dan dosennya dosen digital, dan kita akan mereformasi kurikulum, mereformasi ya, bukan hanya merevisi tetapi mereformasi kurikulum sehingga kita dan mahasiswa kita, dosen dan mahasiswa mempunyai kemampuan literasi digital yang mumpuni. Bagi dosen tentu adalah hal yang mutlak karena akan memberikan pembelajaran dengan media teknologi digital, dan bagi mahasiswa kita harus bekali mereka dengan literasi digital yang memang nanti akan diperlukan, dibutuhkan di dunia usaha, dunia industri di luar sana. Jadi ke depan UGJ akan memastikan diri menjadi perguruan tinggi yang mengadaptasikan diri dan mengadopsi teknologi digital dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk apa? Tujuan akhirnya adalah mempersiapkan mahasiswa mampu berkompetisi, siap kerja, handal, dan dibutuhkan oleh user. Serapan dari lulusan wisudawan-wisudawati Swagadis sendiri atau UGJ sejauh ini sudah melanglang buana kemana sini Pak? Berdasarkan hasil tracer study yang dilakukan oleh universitas, alhamdulillah lulusan kita mereka bekerja di berbagai instansi, di berbagai dunia usaha dan dunia industri, di pemerintah pusat, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Kemudian mereka bekerja di corporate, di perusahaan-perusahaan baik nasional maupun perusahaan multinasional, dan juga mereka banyak juga yang menapaki dunia akademik menjadi dosen.
khususnya bagi Fakultas Kedokteran juga. Di samping mereka berpraktek menjadi dokter, menjadi ASN, mereka juga banyak yang melanjutkan ke jenjang spesialis. Nah, ini semua merupakan berkah dan kebanggaan bagi kita selaku Universitas Suhardi Gunung Jati, Yayasan Pendidikan Suhardi Gunung Jati yang memproduksi sarjana, memproduksi lulusan, dan publik percaya, publik menggunakan ya sebagai user lulusan kita tadi. Oke, terima kasih Pak.